jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia. Salam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, salam sukacita. Nah teman-teman sekalian, saat ini kita kembali ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian kita akan membahas sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz yang membacakan Alkitab di dalam sebuah masjid. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum saya menyampaikan pendapat atau meluruskan hal ini, maka terlebih dahulu kita melihat cuplikan videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Nah, judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi Syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar kan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat. Nah, baik teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, jadi saya mau meluruskan bahwa yang pertama yang saya meluruskan adalah yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz ini ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena kitab Kejadian bukan dikatakan kitab Injil, tetapi kitab Kejadian itu hanya kitab dalam perjanjian lama yang dituliskan oleh Musa. Nah kemudian kalau kita Injil itu hanya 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah ini saya pikir ini satu kesalahan, karena kitab Kejadian itu bukan kitab Injil. Nah kemudian itu hanya kitab, itu yang saya mau luruskan dulu yang terlebih dahulu. Nah teman-teman sekalian, kemudian di dalam penyampaian ceramah saudara kita Ustadz ini juga mengatakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana di situ dikatakan ular, ya, iblis itu menyerupai menjadi ular dan menggoda Hawa untuk makan buah pohon. Lalu kemudian di situ juga disampaikan bahwa Tuhan juga ibaratnya Tuhan membulinya si Hawa, berbohong. Nah, kemudian di situ saya meluruskan bahwa di dalam kitab Kejadian itu dituliskan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka iblis itu menyerupai ular dan berbicara langsung kepada Hawa, menyampaikan bahwa untuk menyesatkan Hawa, menyampaikan bahwa kalau mereka memakan buah pohon di tengah Taman Eden itu, maka mereka tidak akan mati.
Nah, yang saya mau katakan tadi, dalam tanda kutip, tadi dikatakan ketika mereka makan buah pohon itu lalu tidak mati, berarti Tuhan akhirnya bohong dong kepada Hawa dan Adam. Nah, saya mau bantah bahwa Tuhan itu tidak bohong. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dalam iman kekristenan ini kita memahami segala sesuatu itu dengan iman. Nah, kemudian dalam pemahaman tentang mati yang dimaksud di sini adalah mati rohani. Yang artinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan mereka dengan Tuhan itu akhirnya terputus. Nah, oleh karena itu, maka mereka secara rohani mereka sudah mati. Roh mereka sudah mati. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka sudah hilang secara otomatis. Nah, kemudian hubungan yang baik yang selama ini mereka jalin dengan Tuhan akhirnya terputus, dan mereka pada akhirnya nanti diusir dari Taman Eden, dan mereka kena kutukan. Laki-laki akan bersusah payah mencari makan, lalu kemudian perempuan akan bersusah payah melahirkan, dan ular akan berjalan dengan perutnya. Nah, kemudian maka terjadilah permusuhan antara ular dengan manusia. Nah, kemudian saya mau sanggah di sini bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz tadi itu salah. Yang harus kita pahami secara iman, yang dimaksud oleh Tuhan di sini bukan mati secara badani, tetapi mati secara rohani, yang membuat mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan, tidak bisa lagi ketemu dengan Tuhan secara langsung. Maka hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus. Nah, kemudian saudara, kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh Hawa dan Adam adalah mereka melanggar ketetapan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka untuk tidak memakan buah pohon itu. Maka ketika mereka makan buah pohon itu, akhirnya mereka melihat dunia kejahatan dan manusia merajalela di dalam dosa. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya meluruskan bahwa yang dimaksud di situ adalah mati secara rohani, bukan mati secara badani. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz tadi, saya mau katakan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz ini membandingkan dan membaca Alkitabnya hanya untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Kristiani, kita tidak perlu mendengarkan hal ini, karena ketika mereka belajar tentang agama kita, mereka hanya mencari kesalahan. Jadi tidak perlu kita belajar dari mereka, karena ajaran-ajaran itu udah jauh berbeda. Pemahaman tentang agama kita ini udah berbeda. Berbagai dalil, berbagai prinsip-prinsip daripada kekristenan itu berbeda dan jauh berbeda. Karena dalam agama kita diajarkan kita untuk beriman. Beriman dalam pengertian saudara-saudara punya keyakinan bahwa Alkitab itu dituliskan oleh Allah melalui para nabi, melalui para rasul. Jadi rasul dan nabi ini adalah penyambung lidah Allah yang membicarakan, yang menyampaikan berita firman Tuhan ini kepada semua umat manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kiranya apa yang saya bahas hari ini dapat memberkati teman-teman sekalian. Salam.